Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 tugas kepemimpinan dengan dosen pembimbing Bapak Wasis Wuyung Wisnu Brata, SPD MPD, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi 2020D. Di sini kelompok 1 terdiri dari Egy Melia Boru Sembiring, Parasangita Wijaya, dan Teresa Humero. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan membawakan judul materi model dan teori kepemimpinan. Untuk lebih lanjutnya, apakah itu model dan teori kepemimpinan akan dijelaskan oleh Saudari Teresa Humero. Baiklah, pertama sekali kita akan membahas mengenai Critical Book Report atau CBR. Jadi Critical Book Report ini merupakan salah satu dari 6 tugas KKNI di Universitas Negeri Medan. Jadi untuk CBR ini, kelompok kami memutuskan untuk mengambil buku dengan judul Pendekatan dan Model Kepemimpinan, di mana identitas buku sudah tertera pada slide, di mana pengarang buku tersebut yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Syamsul Sagala Esos MPD, penerbitnya Prenada Media Group, tahun terbitnya tahun 2018, kota terbitnya di Jakarta, dan nomor ISBN-nya 9786024223229. Berikut ini daftar isi dari buku tersebut. Kemudian ringkasan isi buku. Buku pendekatan dan model kepemimpinan yang dipersembahkan ini secara rinci mengkaji mengenai konsep dan teori kepemimpinan, di mana dapat diketahui bahwa kepemimpinan yang efektif pada dasarnya adalah kepemimpinan yang menginspirasi dan memenangkan komitmen yang dibentuk oleh suatu perusahaan itu. Keterampilan manajemen seorang pemimpin yang efektif tampak pada kemampuannya menerapkan fungsi manajerial dalam tata kelola dan mengatasi masalah. Kemudian dijelaskan juga penelitian kepemimpinan yang monumental yang telah dilakukan kepemimpinan. Kemudian model dan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan berbasis teori X, Y, dan Z, pendekatan pemimpin yang efektif, kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transformasional dan transaksional, etika dan moral kepemimpinan, pemimpin berorientasi pelayanan publik, menumbuh kembangkan kepemimpinan wirausaha, pemimpin organisasi, dan kepemimpinan visioner. Berikut kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku yaitu dari segi cover buku ini cukup unik, dengan tampilan yang sangat elegan, yang bisa membuat buku sangat menarik untuk dibaca. Kemudian yang kedua, dari segi layout, buku ini memiliki struktur dan elemen penempatan huruf yang sangat lengkap dan memberikan banyak informasi. Ketiga, dari segi tata bahasanya, buku ini tidak sulit dimengerti karena dalam pembahasannya, penulis menggunakan gaya bahasa yang seolah-olah mengajak pembaca masuk dan ikut memahami setiap materi. Ditandai dengan pada setiap babnya, penulis sudah memberikan gambaran mengenai poin-poin apa saja yang akan dibahas di dalam bab tersebut dan menjelaskan secara detail. Kemudian kekurangan dari buku ini sangat tebal, hanya disajikan beberapa gambar sehingga beberapa pembaca mungkin akan merasa jenuh. Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah Critical Journal Review atau yang kita sebut dengan CJR. CJR ini merupakan salah satu tugas KKNI yang terdapat pada Universitas Negeri Medan. Kali ini saya akan mereview tentang jurnal yang berjudul tentang perkembangan teori kepemimpinan. Penulis Dwi Irawati, serta penerbitnya dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di samping ini adalah foto dari daftar isinya, daftar pustakanya. Di slide ini merupakan daftar pustaka dari jurnal yang telah saya review.
Baiklah, saya akan meringkas isi dari jurnal tersebut. Ringkasan dari isi jurnal tersebut yaitu model kepemimpinan adalah karakter atau ciri-ciri seseorang yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam memilih seorang pemimpin. Pemimpin harus dapat menjadi teladan bagi bawahannya atau orang di sekitarnya. Karakter atau sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin yaitu memiliki sifat jujur, memandang jauh ke depan, serta memiliki inspirasi serta cakap. Pemimpin yang kredibel atau dapat dipercaya merupakan kepemimpinan berkembang secara paralel, yaitu dari dimensi kecerdasan atau koersif, otoritatif, afiliatif, demokratik, penentu standar, dan pelatih, serta nyali dan memiliki karakter yang baik, serta kompetensi dan prinsip. Kita bisa melihat dari link yang ada di bawah. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari isi jurnal tersebut. Kelebihan yang saya dapat, di dalam jurnal ini terdapat banyak sekali teori perkembangan kepemimpinan yang dijelaskan secara jelas dan terperinci. Begitu juga dengan model kepemimpinan, dijabarkan dengan begitu jelas. Selanjutnya itu kekurangannya. Menurut saya, jurnal ini sangat banyak menggunakan kata ilmiah atau kata yang sulit dipahami bagi para mahasiswa. Sehingga para mahasiswa dituntut untuk mencari tahu lebih lagi apa yang dimaksud oleh kata tersebut. Baiklah, untuk berikutnya adalah mini riset. Sini saya akan sedikit menjelaskan dari paparan jawaban dari hasil mini riset yang kami lakukan. Yang pertama, apa itu pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk mensukseskan visi misinya, ataupun mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Yang kedua, bagaimana pemimpin yang baik itu? Syarat-syaratnya bagaimana saja? Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memiliki sifat jujur, tidak egois, mampu mengkoordinir anggotanya, tidak ada rasa sombong sedikit pun dalam hatinya. Yang ketiga, model kepemimpinan seperti apa yang seharusnya diterapkan di era sekarang ini? Model kepemimpinan yang dapat menjalankan hubungan eksternal dan internal yang baik sehingga terjalin komunikasi untuk mempermudah masalah ataupun urusan. Yang keempat, di era sekarang banyak pemimpin yang belum memenuhi kecakapan. Masih banyak pemimpin yang terjebak dalam kasus tindak pidana. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, langkah awal dilakukan sebelum pemilihan pemimpin tersebut. Lihat karakternya, bagaimana perilakunya sehari-hari, maka kebiasaan-kebiasaan baik itu tentunya akan terbawa dalam kehidupannya. Yang terakhir, yang kelima, apa perlunya pemimpin dalam kepemimpinan? Perlunya pemimpin adalah agar mudah untuk mencapai sesuatu secara bersama. Adanya satu orang yang mengemandoi, memberi perintah agar tugas lebih mudah. Sifat kepemimpinan harus dimiliki oleh tiap-tiap pemimpin. Jika sifat kepemimpinan sudah tumbuh di jiwa pemimpin, maka pemimpin itu akan banyak disukai oleh orang. Oke, jadi dapat diambil kesimpulan dari pertanyaan hasil mini riset yang telah kami lakukan, bahwasannya untuk menjadi seorang pemimpin itu diperlukan adalah sifat yang pertama adalah tidak egois, dapat mengemandoi seluruh anggotanya, dapat menerima saran dari seluruh anggotanya, dan tentunya dia berperilaku yang baik. Terima kasih buat semuanya yang telah mengikuti presentasi kami, yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Di sini kami sebagai penyaji dan moderator memahami, menyadari masih banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam penyajian, kami mohon maaf. Atas nama Parsangita Wijaya, Egy Melesemiting, dan Teresa Humero, kami pamit undur diri.
dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.